Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini kami akan mewawancarai seputar hak dan kewajiban di lingkungan UMSU. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Harita dengan NPM 2509020007. Perkenalkan, saya Filza Azura NPM 2509020008. Halo, perkenalkan saya Winda Aprisya dengan NPM 2509020033. Perkenalkan, saya Jihan Ramadhani NPM 2509020012. Perkenalkan, saya Irma Tiara Bruginting, NPM 2509020005. Baik, langsung saja ke videonya. Oke, sebelumnya kakak dari fakultas mana dan dari jurusan apa serta namanya siapa? Nama saya Jihan Fazria dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Nah, ini ada pertanyaan nih. Menurut pandangan kakak, bagaimana kita seharusnya menyikapi hubungan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara? Apakah keduanya sudah berjalan secara seimbang di lingkungan masyarakat saat ini atau bagaimana? Kalau menurut saya, hak dan kewajiban ini adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan ya. Seorang baru bisa menuntut haknya setelah ia menunaikan kewajibannya. Jadi kalau di kondisi sekarang di masyarakat saat ini masih belum sepenuhnya seimbang, masih pro dan kontra. Jadi seringkali masyarakat lebih vokal menuntut hak itu namun terabaikan terhadap kewajiban seperti kebersihan sama mematuhi lalu lintas itu. Makasih ya, Kak. Oke Bang, sebelumnya perkenalkan nama sama fakultas apa? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Alustrio, prodi dari Sains Data, panggilannya Theo. Oke, di sini izin wawancara bentar ya Bang. Oke. Dalam realitas sehari-hari, hak apa yang menurut Anda paling sering terabaikan dan sebaliknya kewajiban? Apa yang paling sering dilanggarkan oleh warga negara? Apa faktor utama penyebabnya? Oke, untuk pertama itu hak yang paling sering terabaikan itu adalah hak atas keadilan sosial dan kesejahteraan. Untuk secara konstitusional, setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak, pendidikan, layanan kesehatan, serta perlakuan yang setara. Lalu faktor utama penyebabnya itu mungkin bisa dilihat dari korupsi atau birokrasi yang tidak efisien, yang dimana alokasi anggaran yang seharusnya ditujukan untuk pelayanan publik seringkali tersangkut birokrasi yang berbelit. Lalu ada di pengawasan yang lemah atau lack of accountability, yang dimana jarang ada sanksi tegas bagi penyedia layanan publik atau pemerintah dasar daerah yang gagal memenuhi standar pelayanan minimal bagi warganya. Lalu kewajiban yang paling sering dilanggar yaitu kewajiban menaati hukum dan ketertiban umum. Bisa dibilang kita ya kayak kalau dari ini ya, kewajiban yang untuk menaati hukum itu dilanggar itu seperti ya melanggar lampu merah, membuang sampah sembarangan. Untuk mungkin ya kewajiban yang sering dilanggar untuk warga negara kemungkinan itu sama paling ya maling itu ya. Oke, sebelumnya kakak namanya siapa, dari jurusan apa, dan dari fakultas apa? Nama saya Sarah Ananda dari jurusan akuntansi semester 4. Jadi aku mau nanya nih Kak, bagaimana Kak menilai efektivitas pemerintah atau lembaga negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara, khususnya bagi kelompok yang rentan atau kurang mampu? Secara regulasi undang-undang dan pemerintah juga udah berusaha keras dengan ada BPJS, PKH, dan KIP. Namun pada tingkat implementasinya dan birokrasinya efektivitasnya masih sering terhambat oleh masalah data yang nggak akurat, pungutan liar atau distribusi bantuan yang nggak merata. Makasih ya Kak. Perkenalkan nama dan jurusannya. Halo, perkenalkan nama saya Eka Suryani dari Prodi Sistem Informasi. Pertanyaannya, di era digital dan media sosial saat ini, bentuk kewajiban warga negara seperti apa yang paling krusial untuk ditegakkan demi menjaga persatuan dan menghormati hak orang lain? Jadi menurut saya hal yang paling penting itu adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Kenapa? Karena di zaman sekarang itu banyak orang yang menggunakan media sosial tidak benar dengan cara membagikan informasi yang tidak benar ataupun bohong tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Jadi kita sebagai
sebagai warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk tidak membagikan informasi yang bohong, terus juga saling menghargai perbedaan pendapat. Karena dengan adanya itu semua, media sosial itu bisa kita jadikan tempat untuk membagikan informasi yang positif. Dah, mungkin segitu aja. Makasih. Oke, sebelumnya nama kakak siapa? Terus dari fakultas dan jurusan mana? Nama saya Tiara Elga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian prodi akuntansi. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih sama kakak, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran sukarela di masyarakat agar memandang kewajiban ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi nyata? Pertama itu caranya adalah dengan transparansi dan tentu saja edukasi. Pemerintah harus membuktikan bahwa uang pajak itu benar-benar digunakan untuk pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk bela negara, konsepnya harus digeser dari militerisme menjadi bela negara profesi. Misalnya, yaitu atlet yang berprestasi dan mahasiswa yang berinovasi. Oke, terima kasih ya kakak atas waktunya. Menurut kakak-kakak nih, apa harapan kakak-kakak untuk generasi muda dalam mengaplikasikan nilai-nilai dan hak kewajiban demi kemajuan bangsa di masa depan? Menurut saya sebagai orang digital, saya berharap untuk kedepannya lebih diperhatikan kayak tentang video-video yang mungkin agak yang kurang senonoh untuk anak-anak di bawah umur yang bisa membuat moral anak itu jadi rusak dan etikanya tuh terhadap digital tuh ada gitu, dan kita sebagai orang digital juga bisa memberikan pelajaran untuk anak-anak di bawah umur. Ya, saya juga menurut saya itu kayak kita sebagai generasi Gen Z yang kayak lebih tahu banyak ya kan, kayak tentang kita tahu lah generasi kita dulu kayak mana, jadi kayak menurut saya itu kayak kita harus bisa sih memutuskan kayak sifat-sifat yang nggak bawa kayak Sifat-sifat yang gak bagus, iya, kayak yang di dalam digital, iya gitu. bisa disaringkan untuk anak di bawah umur biar tidak terkombinasi dari dia dari kecil gitu. Ya. Itu aja, terima kasih ya kak. Oke. Sekian video wawancara dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat menonton dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.